Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan mulai belajar bersama tentang perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana perencanaan pembelajaran pendidikan agama Islam ini, kemudian apa sih makna dari perencanaan itu sendiri, perencanaan pembelajaran, apa manfaatnya, kemudian apa tujuannya, bagaimana langkah-langkahnya. Insya Allah kita akan belajar di pertemuan kali ini. Marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perencanaan pembelajaran PAI. Apa sih perencanaan pembelajaran PAI ini? Kemudian apa saja yang akan kita bahas di pertemuan ini dan nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mulai bersama. Dari makna perencanaan itu sendiri, kalau kita lihat makna perencanaan, perencanaan pembelajaran ini, kalau kita lihat, kalau kita sederhanakan, secara sederhana, nanti kita akan bahas khusus tentang makna konsep dasar perencanaan ini di pembahasan selanjutnya. Kalau secara sederhana, perencanaan pembelajaran ini itu bisa kita maknai sebagai sebuah proses pengambilan keputusan yang secara rasional. Pengambilan keputusan secara rasional menggunakan rasio, akal, sehat gitu ya, tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Apa saja pengambilan keputusan yang secara rasional itu terhadap sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu itu, ini meliputi pertama, bagaimana perubahan perilaku, kemudian rangkaian kegiatan, yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya. Jadi sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, kemudian proses pengambilan keputusannya yang diambil secara rasional, itu meliputi yang pertama perubahan perilaku. Bagaimana perencanaan pembelajaran ini itu bisa bertujuan untuk mencapai sebuah perubahan perilaku pada peserta didik. Baik dalam aspek kognitifnya, afektifnya, ataupun psikomotorik. Kognitifnya dari pengetahuannya, afektif dari sikapnya, dan psikomotorik dari keterampilannya. Nah, yang kedua, perencanaan pembelajaran ini juga meliputi rangkaian kegiatan. Nah, memuat serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, kegiatan ini itu bisa berupa kegiatan belajar mengajar, kemudian ada penilaian juga, atau kegiatan yang lainnya yang menunjang pencapaian tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran ini meliputi pemanfaatan sumber daya. Jadi harus mempertimbangkan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Ini dalam perencanaan pembelajaran. Mempertimbangkan, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, contohnya apa? Sumber daya manusia, kemudian materinya, dan sarana prasarana. Maka kalau kita maknakan secara singkat bahwa perencanaan pembelajaran ini itu bisa kita artikan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembelajaran yang sistematis. Jadi disusun secara sistematis perencanaannya dan terarah
terarah. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan sudah ditentukan. Nah, ini dari perencanaan pembelajaran. Karena setiap pembelajaran itu dia punya tujuannya masing-masing. Contoh, dari yang tadi yang perubahan perilaku ya, yang poin pertama. Apakah tujuannya aspek kognitifkah yang menjadi tujuan utamanya, pengetahuannya yang ingin dicapai, gitu ya, kompetensi pengetahuannya, ataukah aspek afektif atau perubahan sikap yang ingin dicapai, ataukah kompetensi psikomotorik atau keterampilan keterampilan secara kinestetik yang ingin dicapai. Nah, itu perencanaan pembelajaran. Kalau secara singkat, ya kalau debat kita artikan itu perencanaan pembelajaran ini ya satu proses yang penyusunannya, rencana pembelajarannya itu yang sistematis. Dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan nantinya. Maka timbullah adalah kita siapkan perencanaan pembelajaran itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari perencanaan pembelajaran ini? Ya, kalau kita ringkas secara singkat gitu ya, ada tiga kira-kira tujuan dari perencanaan pembelajaran ini. Yang pertama, memastikan proses pembelajaran ini terarah dan terukur. Terarah dan kemudian nanti bisa terukur, bisa diukur pencapaiannya. Nah, perencanaan pembelajaran ini membantu guru di dalam menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, serta strategi dan metode pembelajaran yang tepat untuk digunakan. Jadi guru bisa memilih ketika dalam perencanaan pembelajaran ini menentukan strategi dan metode apa, metode pembelajaran yang seperti apa yang tepat untuk digunakan. Nah, maka ini tujuan pertama bisa untuk memastikan proses pembelajaran itu bisa lebih terarah dan terukur. Yang kedua, tujuan dari perencanaan pembelajaran ini itu bisa digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Artinya apa? Artinya di dalam perencanaan pembelajaran yang baik, itu bisa membantu guru dalam menggunakan waktu dan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kalau sesuatu sudah kita rencanakan, maka uh, efektivitas dan efisiensinya itu bisa tercapai. Jadi kalau sudah direncanakan ya bisa lebih efektif, bisa lebih efisien juga menghemat waktu. Jadi misalkan pembukaan salam berapa menit, kemudian apa elaborasi berapa menit, nah, gitu ya. Dan proses-prosesnya. Nah, itu ketika kita bisa merencanakan pembelajaran dengan baik, maka proses pembelajaran itu bisa mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang tersedia secara maksimal, secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran perencanaan pembelajaran ini juga bisa meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Nah, perencanaan pembelajaran yang matang, direncanakan dengan matang, itu bisa membantu guru di dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sehingga nantinya, ultimately, meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Jadi pembelajarannya bisa berkualitas karena direncanakan dengan efektif dan efisien. Nah, itulah tujuan dari perencanaan pembelajaran. Kemudian, setelah kita mengetahui tujuannya, apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya kita bisa uh, ringkas menjadi 4 secara sederhana. Nanti kita akan bahas di bab khusus, di pembahasan khusus tentang bagaimana manfaat secara rinci. Manfaat dari perencanaan pembelajaran ini, pertama, itu bisa memberikan panduan bagi guru. Artinya apa? Nah, perencanaan pembelajaran ini bisa memberikan panduan bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu lebih menjadi terarah dan terukur. Ini pertama manfaatnya.
Jadi guru itu punya panduan ketika hendak melaksanakan proses belajar mengajar di kelas. Karena sudah ada perencanaan pembelajaran yang dibuat. Nah, yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri seorang guru. Jika perencanaan pembelajaran ini telah matang dibuat oleh seorang guru, maka ini juga bisa dapat meningkatkan kepercayaan dari guru dalam mengajar. Percaya, percaya diri karena sudah dipersiapkan dengan baik. Nah, yang ketiga itu bisa mempermudah proses penilaian. Kalau kita sudah mempersiapkan perencanaan pembelajaran yang baik dengan terarah dan terukur, nah, kita sudah menetapkan bagaimana, sudah merencanakan bagaimana proses penilaiannya, gitu ya. Nah, maka itu akan mempermudah nanti di proses penilaian. Karena tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilannya telah ditetapkan dengan jelas di perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh seorang guru. Tentunya dengan mempertimbangkan tujuan apa yang ingin dicapai, ya, taksonomi mana yang ingin dicapai, taksonomi belum yang mana. Nah, dari kompetensi kognitifkah, pengetahuankah, atau afektifkah, sikap, dan yang ketiga atau kompetensi psikomotorik, keterampilan si anak. Nah, yang keempat, jadi manfaat dari perencanaan pembelajaran ini adalah bisa mempermudah refleksi dan perbaikan. Nah, ketika kita sudah merencanakan sesuatu, kemudian terdokumentasikan, nah kemudian ada kita mendapatkan bahwa apa yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan, maka ke depannya kita bisa memperbaiki hal-hal yang kurang dari perencanaan pembelajaran yang telah kita buat. Karena terdokumentasi dengan baik, nanti kemudian mempermudah proses refleksi dan perbaikan pembelajaran untuk masa depan. Dan terus jika terus dilaksanakan demikian, maka pembelajaran kita semakin hari semakin menjadi lebih baik. Nah, itulah manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian apa saja komponen-komponen yang ada di dalam perencanaan pembelajaran ini? Nah, ini secara singkat diringkas menjadi 4. Nanti kita akan bahas di bab khusus komponen dari perencanaan pembelajaran ini, apa yang harus kita persiapkan. Kita akan pelajari bersama-sama belajar. Nah, di sini diringkas dulu menjadi 4 karena hanya sebagai sebuah pengantar. Nanti lebih rinci di tema-tema khusus. Pertama, komponen dari perencanaan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ini merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh misalkan di dalam fikih tentang bab sholat. Nanti tujuan pembelajarannya apa? Siswa dapat memahami apa namanya, ketentuan-ketentuan sholat misalkan ya, atau pengertian dan ketentuan sholat. Pengertian sholat itu apa, ketentuan di dalamnya bisa berupa syarat sholat, rukun sholat, kemudian hal yang membatalkan sholat. Dan kemudian misalkan tujuan pembelajaran kita tetapkan yang kedua, siswa dapat mempraktekkan sholat dengan baik dan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berarti kalau tadi satu tentang pengertian itu masuknya ke ranah kognitif pengetahuan. Nah, selanjutnya menjelaskan mengetahui juga ketentuan sholat, syarat, rukun dan lain sebagainya itu masuk ke dalam ranah masih kognitif serta tadi yang dapat mempraktekkan maka itu masuk ke dalam ranah psikomotorik. Nah, itu komponen perencanaan pembelajaran yang pertama. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, ada materinya. Materi pembelajaran merupakan isi pembelajaran yang akan disampaikan ke peserta didik tadi. Materi itu ya contoh tadi tentang bab tentang sholat. Materi tentang sholat berarti harus kita siapkan, direncanakan materi tentang sholatnya apa saja yang dibutuhkan dan diperlukan oleh peserta didik. Yang ketiga, metode pembelajarannya. Ini harus kita rencanakan juga.
perencanaan pembelajaran, metode, bagaimana kita memilih metode yang baik. Metode itu bisa kita artikan dalam bahasa lain itu cara atau strategi yang akan digunakan untuk menyampaikan materi tadi kepada peserta didik sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Dan yang keempat itu ada penilaian pembelajaran. Jadi komponen perencanaan pembelajaran yang keempat ada penilaian pembelajaran. Ini merupakan sebuah proses untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau belum dengan materi yang kita sampaikan, dengan membandingkan dengan melihat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Gitu. Ini bisa kita nilai. Gitu. Kalau sudah kita tetapkan tujuan, materi, metode, dan kemudian penilaiannya bagaimana. Itulah komponen. Nah, setelah komponen, kemudian kita bisa ke hal yang lebih teknis. Bagaimana langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran ini? Pertama, kita bisa menganalisis kebutuhan peserta didik. Nih, guru itu perlu memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik itu sebelum menyusun rencana pembelajaran. Anak didik ini ya dengan bab sholat misalnya, kebutuhannya apa nih kira-kira? Untuk kelas sekian, kelas satu SD, misalnya. Kebutuhannya apa nih di bab sholat? Kompetensi sederhana apa yang ingin dicapai? Meningkat lagi kelas 7 misalnya kelas 7 SMP. Ini apa? Analisis kebutuhan si anak itu yang kurang apa. Nah, itu yang kemudian kita bisa tekankan. Atau kita bisa observasi sebelumnya. Sehingga kita tahu kebutuhan peserta didik itu apa yang perlu kita rencanakan lebih eh, matang. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuannya apa pembelajaran? Jadi tentang sholat misalkan ya. Contoh kita kelas 7 aja ya, kelas 7 SMP misalkan. Kita analisis kebutuhan peserta didik ketika kita lihat sholatnya masih ada yang main-main. Kita harus tekankan nih bab tentang sholat. Kemudian rumuskan tujuan pembelajarannya. Kita rumuskan tujuan pembelajarannya berarti eh, tujuannya si anak bisa mempraktekkan sholat dengan baik. Nah, itu misalkan ya. Nah, yang ketiga, kita menentukan materi pembelajarannya. Tadi materinya berarti ya sholat, tentang sholat itu ya. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, memilih metode pembelajarannya yang tepat. Nah, kira-kira yang tepat ini dengan metode seperti apa untuk mengajarkan sholat? Metode demonstrasi kah? Guru mencontohkan gerakannya? Atau bagaimanakah? Gitu. Nah, itu kita tentukan. Yang kelima, mengembangkan alat penilaiannya. Nanti ketika sudah disampaikan materinya, kita bagaimana cara menilainya. Kalau misalkan ini tentang kompetensi psikomotorik, maka si anak dinilai dengan cara si anak bisa mempraktekkan itu. Ujian praktek. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran harus disusun secara sistematis. Rencana pembelajarannya. Apa dulu yang ini disampaikan pertama kali, bahkan ke tingkat RPP itu rencana eh, pelaksanaan pembelajaran. Ini bisa kita susun dengan sistematis sehingga sampai ke tingkat penilaian dan refleksi nanti. Nah, selanjutnya kita laksanakan lagi pembelajaran. Kita laksanakan pembelajarannya. Setelah kita laksanakan pembelajarannya, ternyata di tengah jalan ada kendala-kendala tertentu, maka yang terakhir kita mengevaluasi pembelajaran itu. Mengevaluasi pembelajaran apa yang kurang, apa yang dirasa sulit dicerna oleh siswa, maka kita harus merencanakan kembali pembelajaran selanjutnya agar lebih baik. Itulah langkah-langkah dalam perencanaan pembelajaran. Nah, apa yang akan kita bahas di mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI ini? Kira-kira ini. Yang pertama kita akan bahas bersama bagaimana landasan pembelajaran dan kurikulum PAI di sekolah dulu. Agar kita tahu nanti apa saja yang akan kita rencanakan di dalam pembelajaran. Ketika kita tahu landasan pembelajaran dan kurikulum. Yang kedua, bagaimana konsep dasar perencanaan pembelajaran.
Yang ketiga, bagaimana desain nanti kompetensi dan tujuan pembelajaran. Kita mengetahui desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Yang keempat, kita akan belajar bersama tentang desain materi pembelajaran. Yang kelima, bagaimana kita merencanakan, mendesain strategi pembelajaran. Yang keenam, desain evaluasi. Yang ketujuh, desain program tahunan. Kita merencanakan program tahunan. Yang kedelapan, desain program semester. Sembilan, itu desain silabus pembelajaran. Bagaimana kita mendesain silabus ini sebagai acuan untuk pembelajaran selama satu semester, bahkan 1 tahun ke depan. Yang 10, desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini lebih ke teknis. Bagaimana kita melakukan pertemuan pertama, pertemuan kedua, apa yang disampaikan dengan alokasi-alokasi waktu yang ditentukan. Nah, yang ke-11, bagaimana nanti desain evaluasinya. Evaluasinya bagaimana kita rencanakan gitu ya. Dan remedialnya bagaimana kita rencanakan. Dan yang ke-12, bagaimana desain pengayaan pembelajaran. Yang ke-13 nanti kita akan membahas bagaimana inovasi pembelajaran PAI di era industri 4.0 dan era society 5.0. Nah, itulah tema-tema pembahasan di bulan kita. Sebagai penutup, bahwa perencanaan pembelajaran ini merupakan salah satu komponen yang penting di dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena perencanaan pembelajaran yang baik itu dapat membantu guru dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran serta ultimately nanti meningkatkan kualitas pembelajaran. Itulah urgensi dari perencanaan pembelajaran yang harus kita susun. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama di pertemuan kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.